Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bapak Ikam pada pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam belajar dan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks berita, sekarang kita mempelajari itu adalah teks non-fiksi. Oke, jadi apakah itu teks? Teks itu apa? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya teks. Pasti akan bertemu dengan teks. Ketika kalian belajar pasti menemukan yang nama teks. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari penggunaan teks yang berupa lisan, tulisan atau multimodel seperti gambar atau bahkan sebuah video. Itu menggunakan sebuah teks. Jadi kalian membaca berita kemarin itu juga namanya teks. Jadi teks sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teks non sastra atau non fiksi, kemudian teks sastra atau teks fiksi. Bedanya di antara kedua ini, kalau teks non sastra itu adalah teks yang berasal dari kenyataan atau fakta. Kalau teks fiksi yaitu adalah teks yang berasal dari khayalan atau karangan saja. Bedanya di situ antara teks fiksi dan teks sastra. Jadi kalian pasti pernah membaca sebuah cerpen, novel atau bahkan puisi, itu masuk pada golongan teks sastra. Kemarin berita yang kalian pelajari itu adalah masuk pada teks non sastra, yang berasal dari fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, jadi tadi teks non sastra itu apa? Jadinya itu adalah teks yang dikembangkan menurut fakta tadi yang benar-benar terjadi, yang benar adanya kejadiannya benar, dan argumentasi yang jelas, bukan berdasarkan khayalan ataupun fiksi. Nah, dapat juga disebut sebagai teks non-fiksi. Jadi teks non-sastra dan teks non-fiksi itu sama, berdasarkan dengan fakta yang benar dan argumentasi yang jelas, bukan berdasarkan fiksi atau khayalan atau karangan saja. Isi teks non-sastra dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Oleh karena itu, teks non-sastra juga bisa disebut dengan teks ilmiah atau karya ilmiah, karena berbasis atau berdasarkan pada keilmuan yang mungkin dari penelitian, mungkin dari percobaan, observasi, dan lain sebagainya, pengamatan, dan lain sebagainya. Dan teks non-sastra mencakup jenis-jenis sebagai berikut. Pertama, teks deskripsi, nanti akan kalian pelajari. Kemudian teks eksplanasi, teks eksposisi, teks berita, dan laporan observasi, bahkan teks iklan. Itu adalah teks yang berdasar pada fakta atau benar-benar terjadi. Oke, yang pertama yaitu adalah teks deskripsi. Salah satu jenis dari teks non sastra adalah teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya. Jadi teks deskripsi itu menjelaskan sebuah keadaan objek itu dengan detail.
Dengan teks tersebut, penulis bertujuan membaca seakan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi deskripsi itu merinci, menggambarkan. Jadi deskripsi itu menggambarkan secara rinci, secara detail. Oh, bentuknya kotak, panjangnya seberapa, kemudian tingginya berapa, dan lain sebagainya, itu disebutkan kalau dalam sebuah teks deskripsi. Jadi seolah-olah pembaca itu melihat atau bahkan mendengar atau bahkan mengalami apa yang dituliskan oleh penulis. Di seperti tadi, seperti bentuknya seperti apa, besarnya seperti apa, itu disebutkan secara rinci. Jadi suatu paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf deskripsi jika memiliki ciri-ciri khusus di bawah ini. Jadi paragraf atau teks disebut teks deskripsi jika memiliki ciri khusus seperti di bawah ini. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Menggambarkan. Kalian kalau disuruh menggambar atau melukis kan pasti menggambarnya secara detail. Bentuknya seperti apa, kemudian garisnya seperti apa, harus secara detail. Begitupun juga dengan teks deskripsi, yaitu harus menggambarkannya secara detail. Jadi sesuai dengan apa yang dilihat. Bahkan orang lain pun dengan melihat atau membaca tersebut bisa seolah-olah tergambarkan pada benak si pembaca. Oh, bentuknya seperti ini. Oh, bentuknya seperti apa. Sesuai dengan yang dituliskan. Kemudian penggambaran di dalam paragraf tersebut dilakukan dengan sangat jelas dan terperinci dan turut melibatkan kesan indera. Di kesan indera di sini ya panca indera kalian, sama halus, kasar, kemudian berlubang, kemudian bulat, itu kan melibatkan kesan indera. Contoh kalau halus berarti kan yang digunakan adalah indera peraba. Kalau kotak, segitiga, itu yang digunakan adalah indera penglihatan. Jadi kesan indera atau penggunaan panca indera itu juga diperlukan dalam penggambaran teks deskripsi. Oke. Kemudian saat pembaca membaca paragraf deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan atau dituliskan di dalam paragraf tersebut. Jadi pembaca di sini seolah-olah tahu, seperti tadi, menggambarkan. Jadi seolah-olah tergambarkan bentuknya, ukurannya, kemudian teksturnya, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari teks deskripsi, untuk menggambarkan secara rinci kemudian ciri fisiknya objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan ciri-ciri fisikis atau keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi bentuknya seperti apa, warnanya, ukurannya berapa, bentuknya ciri tertentu, atau bahkan ciri khususnya agak berlubang. Seumpama kalau melihat suatu papan tulis agak berlubang, banyak bercak-bercaknya, dan lain sebagainya. Jadi ada suatu objek secara terperinci. Jadi karena tadi menggunakan kesan indera, jadi apa yang dilihat itu dituliskan di dalam paragraf deskripsi. Jadi seolah-olah pembaca akan melihat, mendengar, atau bahkan seolah-olah mengalami apa yang dituliskan oleh penulis. Nih, contohnya dalam teks deskripsi, ini salah satu contoh yaitu tentang kelasku. Coba kalian baca sebentar. Oke,
Kalau sudah kalian baca, ya ini adalah mendeskripsikan, menggambarkan tentang kondisi kelas. Ini kelas 9B sudah menjadi seperti rumah bagi. Di sini disebutkan tidak begitu luas, disebutkan ukurannya berapa, kemudian bagaimana kondisinya, bersih dan nyaman, kemudian lantainya terbuat dari apa, kemudian jumlah kursinya dan jumlah mejanya, kemudian ada apa aja yang di dalam kelas tersebut, disebutkan secara detail. Bahkan ada foto presiden, foto para pahlawan, Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Jadi di sini disebutkan penggambaran kondisi kelas secara rinci, apa aja yang terdapat di situ, dari tadi ukurannya, apa aja barang-barang yang ada di dalam kelas tersebut, kemudian kondisinya tadi nyaman ataukah tidak. Ini salah satu bentuk dari teks deskripsi, itu menjelaskan secara detail, secara rinci, disebutkan secara detail, secara rinci barang apa saja, kemudian kondisinya seperti apa, terbuat dari apa, teksturnya, warnanya dan lain sebagainya, biasanya seperti apa, digambarkan secara detail. Itu adalah salah satu dari bentuk dari teks deskripsi. Oke. Selanjutnya yaitu adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan pendapat atau argumen. Argumen itu pendapat ya, untuk meyakinkan orang lain. Jadi kalian di sini teks eksposisi itu untuk meyakinkan seseorang dengan argumentasi yang kalian miliki. Sebuah teks eksposisi mungkin pula di dalam terkandung penilaian, bahkan sugesti untuk mengajak dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Jadi eksposisi ini berfungsi untuk mengajak atau untuk meyakinkan orang lain. Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat ciri-ciri khusus dari teks eksposisi, yaitu adanya pernyataan pendapat atau opini, pernyataan atau pendapat penulis atau opini. Jadi ada pendapat dari penulis tentang suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya. Kemudian alasan pendukung untuk memperkuat opini penulis. Jadi agar pendapat ini diterima, kalian harus memberikan suatu alasan atau suatu argumen untuk memperkuat dari pendapat tadi. Ya, agar orang lain percaya, agar orang lain tertarik, pastikan harus memiliki alasan atau bahkan memiliki bukti lah, seperti itu. Kemudian penguatan opini berupa kesimpulan. Jadi menyimpulkan, oh buktinya seperti ini, maka harus seperti apa dan lain sebagainya. Selama saya berpendapat menjaga kebersihan itu sangat baik. Alasannya kenapa? Kalau bersih nanti bisa belajar dengan nyaman, kemudian tenang, tidak mengganggu ketika belajar. Penguatan opini tersebut, kemudian ada penguatan opini ya kalau belajar nyaman nanti prestasinya akan membaik dan lain sebagainya. Di pendapat, kemudian harus ada argumen, alasan untuk menguatkan pendapat ini tadi, opini penulis. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kesimpulannya dari pendapat dan opini, jadi agar orang tertarik, agar orang yakin tentang apa yang diajak, apa yang diharapkan oleh penulis. Sugesti itu ya memberi gambaran atau bahkan memberi rayuan. Dan ini salah satu contoh dari teks eksposisi. Silahkan kalian baca sebentar.
Oke, ini tentang pendidikan remaja. Jadi pada teks ini digambarkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting bagi remaja sebagai mencari identitas. Kemudian di sini ini masuk pada opini dari penulis atau pendapat dari penulis. Kemudian pada ini menunjukkan data-data atau istilahnya argumen-argumen yang menguatkan tentang bagaimana pentingnya pendidikan remaja. Jadi ini dapat remaja butuh orang dewasa untuk mengarahkan ke perilaku positif agar tidak terpengaruh. Di pendidikan karakter itu berguna untuk agar tidak terpengaruh ke perbuatan negatif. Kemudian ini juga membentuk remaja menjadi berprestasi. Ini adalah argumen-argumen. Kemudian di sini tadi penulisnya berpendapat bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, harus mendapatkan pendidikan karakter agar menjadi generasi yang jujur, kreatif, peduli, santun, dan percaya diri. Kemudian di sini adalah kesimpulan bahwa pendidikan remaja itu dapat menambah nilai-nilai positif, dapat membentuk remaja unggul, dapat bersaing dengan baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ini salah satu bentuk dari teks eksposisi tadi, yaitu berisi pendapat. Ini berpendapat. Kemudian di sini adalah argumen lagi, yaitu adalah penguat untuk menguatkan dari pendapat, yaitu ini tadi, untuk menjadi generasi yang baik. Jadi maka harus menjadi adanya pendidikan karakter. Ini argumentasinya kenapa harus ada pendidikan karakter, alasannya kenapa harus ada pendidikan karakter. Kemudian di sini disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting. Jadi biar terarah dan mempunyai budi pekerti yang baik. Ini salah satu bentuk dari teks eksposisi. Oke, selanjutnya yaitu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi salah satu dari teks non sastra, yaitu adalah teks eksplanasi. Ya, ini adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Jadi eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa, suatu peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Istilah eksplanasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu explain, artinya menjelaskan. Jadi menjelaskan tentang suatu kejadian, suatu peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Memiliki ciri yang mampu menjadi ciri pembeda dengan teks-teks yang lain, seperti berikut, yaitu strukturnya terdiri atas identifikasi fenomena atau kejadian, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ini strukturnya. Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa teks non-fiksi atau teks non-sastra itu berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Kemudian faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, ya mungkin dari proses terjadi sesuatu seperti gunung Merapi, gunung berapi, gunung meletus, itu kan harus seperti apa, dari proses terjadinya seperti apa, penelitian yang dilakukan. Kemudian dirangkai dengan pola kronologis, urutan waktu ataupun cara kausalitas atau sebab akibat. Kronologis mungkin diawali dengan peristiwa apa, kemudian menimbulkan apa, dan lain sebagainya. Sebab akibat juga seperti itu. Karena membuang sampah sembarangan, kemudian terjadi akibatnya, maka terjadi banjir. Ini salah satunya. Mungkin juga tsunami disebabkan karena apa. Kalau kronologis itu urutan waktu dari awal peristiwa sampai peristiwa berakhir, itu masuk pada pola kronologis. Kalau kausalitas yaitu dengan sebabnya apa, kemudian menimbulkan akibat. Oke, ini salah satu contohnya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu tentang gempa bumi.
Oke, sudah. Ini adalah tentang gempa bumi. Jadi tadi yaitu identifikasi fenomena atau peristiwa tersebut apa? Pertama, ini tentang gempa bumi. Gempa bumi apa? Gempa bumi itu apa? Disebutkan dalam identifikasi fenomena. Kemudian ini kejadiannya apa? Karena apa? Ini masuk pada kronologisnya atau rangkaian peristiwanya. Penyebabnya apa aja disebutkan. Disebutkan ada gempa vulkanik dan gempa tektonik. Ini menjelaskan tentang proses terjadinya gempa. Jadi dari bentuk jenis kronologis maupun jenis kausalitas atau sebab akibat. Jadi sebabnya apa? Bahkan apabila gempa sangat besar bisa menyebabkan tsunami dan lain sebagainya. Ini dari gunung meletus maupun dari pergeseran lempeng. Jadi ini disebutkan bagaimana gempa itu terjadi. Ya, mungkin kalian bisa mengidentifikasi mana yang menjadi sebab akibat, mana yang menjadi kronologis atau urutan waktu. Oke, mungkin itu tentang materi teks non sastra, yaitu yang pertama tadi adalah teks deskripsi, kemudian adalah teks eksposisi dan teks eksplanasi. Oke, sekarang kalian coba latihan, cermati gambar berikut, kemudian buatlah teks deskripsi sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Jadi kalian amati ini gambar tentang apa, kemudian kalian deskripsikan sesuai apa yang kalian lihat dalam bentuk teks deskripsi, minimal 2 paragraf. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui nomor WA ke nomor ini untuk yang kelas putra. Kalau yang kelas putri bisa menghubungi Bu Rosi, silahkan menghubungi nomor di bawah ini, di samping ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.